kita mengalami oasis yang rasanya pahit. Apapun yang kita miliki, yang kita andalkan, yang kita lihat, yang kita banggakan, bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita dan tiba-tiba berubah. Jangan komplain. Yang kedua apa? Jangan berontak. Tetap tunduk rendah hati. Amin saudara. Karena saya percaya saudara, firman Tuhan katakan Yesus sebagai air yang hidup, living water. Setuju? Selalu air itu punya sifat dari mengalir dari apa? Tempat yang apa? Tinggi ke tempat yang apa? Yang rendah. Kalau saudara dan saya tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap hari, saudara, saya mau beritahu sama saudara, perlu membangun habit setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kau bisa melihat, menikmati, jalani hikmat Tuhan. Kadangkala kita mengalami masalah, kesulitan, kita benar-benar mentok dan gak menemukan jalan. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tiba-tiba saja air kehidupan itu menyingkapkan semua penghalang dan membuat kita bisa melihat clear and clean. Solusi itu benar-benar ada di depan kita. Saudara boleh percaya atau tidak? Hati yang gembira itu adalah apa? Obat. Amin. Firman Tuhan katakan sukacita Tuhan adalah apa? Kekuatanku. Katakan bersama dengan saya, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Katakan sekali lagi, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Jadi ketika engkau empet di sini, kamu harus belajar memilih berdiri dan kau menolak semua yang membuat hatimu empet. Engkau mengambil muji Tuhan. Itu membuat jiwamu plong. Yang ngomong ini ngalami sendiri. Saya katakan sama teman saya, engkau bisa di situasi seperti ini, oasismu pahit, engkau bisa mengeluh, engkau bisa berontak, bahkan kau yang ketiga engkau bisa nuntut Tuhan. Aku harus bagaimana Pak? Tolong kamu masuk ruang doamu, kamu sujud sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, rendahkan dirimu. Oh nggak bisa Pak, itu keputusan kamu, saya bilang. Kalau aku bisa, kalau Daniel bisa, kalau Yesus bisa, saudara juga bisa. Saudara berkata tidak bisa, itu pilihan saudara sendiri untuk tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin kau pakai kekuatanmu, semakin kau menggeliat, semakin sakit kamu dibuatnya. Siapa namanya yang di lembah pujian? Yosafat, yang beberapa minggu kita belajar. Musuh 3 bangsa di depan, kematian tidak lama lagi merenggut dia, tapi dia memutuskan merendahkan diri, sujud di hadirat Tuhan, dan mengizinkan air kehidupan itu membersihkan semua membersihkan semua halangan-halangan, dan dia mendengar hamba Tuhan. Saya mau beritahu, kadang-kala ketika kamu sulit mendengar dan mempercayai perkataan hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan itu mengalami sendiri, saya mau beritahu, mau akan muter-muter di padang gurun terus. Pegang perkataan saya. Kalau mau dikasih tahu hamba Tuhan, mau berkata nggak percaya, mana mungkin, kamu akan diputer-puter oleh kehidupan ini di padang gurun, membuat engkau apa? Bisa stres. Yang saya mau garis bawahi hari ini, kalau engkau bertemu, ngalami oasismu jadi pahit, dengar, Tuhan sudah ajar, jangan ikutin jalan Israel. Hanya mengeluh, hanya memberontak, hanya nuntut orang lain, nuntut pasangan, nuntut siapapun, bahkan lebih parahnya menuntut Tuhan. Nek kamu gak jawab doa saya, gua kagak mau ke gereja. Nek kamu gak jawab doaku Tuhan, aku gak mau kenal kau lagi. Belajar lewat ayat 24 ini, ketika menghadapi oasis, santai saja. Lanjutkan yuk. Di ayat yang ke-25 ini bagus sekali. Jangan berontak ketika menghadapi oasis, saudara. Ayat yang ke-25 mengatakan seperti ini, maka Musa berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sebatang kayu. Saudara,
bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, itu jumlahnya laki-lakinya saja berapa? 2 juta. Belum termasuk yang wanita sama anak-anak. Ya, 2 juta ya. Nah, kalau di sini sebut orang-orang Israel, berarti yang wanitanya ikut nggak? Ikut kan ya? Katakanlah saya hitung yang sudah menikah 1.500. Ya, berarti 3.000 tambah sisanya minimal 5.000 lah ya. Nggak anak-anaknya nggak ngerti kata mengeluh, setuju ya? Berarti kan Musa cuma 1 dibanding orang-orang Israel ribuan jumlahnya. Tapi Musa ketika melihat ada oasisnya menjadi pahit, dia memilih tidak mau dipengaruhi, diracuni dengan komunitas yang lebih banyak. Ya, jadi sekali lagi, ketika kamu menghadapi situasi yang negatif dan merugikan hidupmu, jangan buru-buru salahkan orang lain, komunitas lain, orang-orang lain. Setuju? Adalah pilihanmu untuk mau berdiri sendiri dengan Tuhan. Musa ketika semua komplain, semua nyalahin Tuhan, tapi Musa memilih, dikatakan Musa berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saya mau beritahu, kamu akan sulit minta tolong kepada Tuhan ketika kamu berada di posisi bertemu dengan oasis pahitmu, kalau kamu nggak latihan dari yang hal-hal yang kecil-kecil. Setuju? Kalau ini dikatakan Musa berteriak minta tolong kepada Tuhan, ini Musa ini udah latihan selama berapa? 40 tahun. Kapan? Di padang gurun. Musa itu lahir di Mesir, dibesarkan itu di istana raja. Tapi 40 tahun di training Tuhan di padang gurun. Sampai ketemu Yitro punya anak perempuan, dinikahkan sama Musa. Di 40 tahun yang ketiga, dia diperintahkan Tuhan bebasin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika ditulis di sini, maka Musa berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ini sebuah sikap, ini sebuah kebiasaan. Nangkap sama saudara? Nah, saudara lihat ya, saudara akan tahu kebiasaanmu seperti apa. Apakah kebiasaanmu itu ngandalin Tuhan atau enggak? Apakah kebiasaan itu baik atau enggak? Itu tahu ketika apa? Pressing itu datang dalam hidup kita. Jadi Musa ketika berteriak ini bukan semata-mata terjadi ujuk-ujuk, orang Jawa bilang. Orang Israel justru memilih komplain. Tapi Musa ketika ngadepin tekanan, dia memilih berteriak minta tolong. Itu artinya apa? Sesuatu yang rohani itu mesti dibiasakan, dibangun, dibudayakan, dialami. Gak bisa terjadi ujuk-ujuk, gak bisa, saudara. Gak ada kata ujuk-ujuk dalam hal rohani. Maka saya pesan sama teman-teman semuanya, ini justru musim yang bagus untuk saudara dan saya latihan mengeksersis otot imanmu. Saya selalu dengan istri punya keputusan yang berdasarkan firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya begini, ketika menghadapi masalah situasi sulit ya, seperti yang pernah saya katakan pada saudara, tahun 2017-18 itu bahkan anak rohani saya itu mau memenjarakan saya. Saat itu saya memilih mempercayai firman Tuhan yang berkata, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Dan itu saya terapkan. Kalau saya takut kehilangan reputasi, aku kehilangan reputasi. Jadi saya pasang badan. Saya sama istri ngomong gini, Ma, kalau aku harus dipenjara dan aku tahu kebenarannya seperti apa, saya jalani. Hari ini saya enggak tahu. Jadi kamu kalau takut misalkan ada debt collector, hadapi. Amin. Itu butuh latihan, saudara. Dalam hidup ini tuh nggak ada yang ujuk-ujuk. Saya bisa ngomong lancar seperti ini tuh latihan ratusan bahkan ribuan kali. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Begitu juga ketika kamu menghadapi masalah, kamu langsung Tuhan tolong, Yesus tolong. Nggak ujuk-ujuk, itu latihan. Setuju? Jangan pikir ketika malaikat Gabriel datang ke Maria, Maria, kamu mau hamil? Hah? Gua hamil.
nggak mau. Enggak, itu Maria sudah latih itu dari kecil, saya percaya. Bagaimana dia merespon suara Tuhan, benar? Bagaimana dia mentaati suara Tuhan, hidup dalam tekanan, itu latihan, saudara. Enggak ada dalam hidup ini, enggak ada latihan, enggak ada. Kamu harus latihan. Latihan dari tekanannya yang kecil dulu, kamu lulus, nanti tambah lagi tekan. Bener loh sudah, saya keluar pelayanan dari gereja lama tahun 2007, tekanannya ternyata tidak tambah ringan, tambah berat. Saya pikir dulu ke depan, nanti ke depan tantangannya enggak. Saya juga yakin percaya ke depan nanti tantangannya jauh lebih berat lagi dari tantangan hari ini. Dan jangan pilih kamu menyerah. Nggak ada kamusnya anak-anak kerajaan menyerah. Kamu hanya ada kata menyerah dalam kaitannya dengan keputusan Tuhan. Yang dikatakan amin. Tapi kamu jangan pernah nyerah dengan kesulitan. Kamu harus menyerah dengan apapun yang menjadi rencana dan keputusan dan tujuan Tuhan. Kamu harus ngomong, ya bisa menyerah Tuhan, sama kehendakmu jadi. Jadi ini kalau ngomong minta tolong itu bukan ujuk-ujuk, saudara. Ini mesti latihan. Saudara mau latihan. Di tengah-tengah kau menghadapi situasi yang sulit seperti bangsa Israel, ikutin teladan dari Musa. Jangan kerumunan orang banyak. Ya, iman itu selalu pribadi sifatnya. Katakan iman itu pribadi, bukan rombongan. Amin, saudara. Dan ketika dia minta tolong, saya bersyukur. Ayat selanjutnya koma, tidak titik. Artinya apa? Ketika engkau mengambil inisiatif di tengah-tengah engkau menghadapi oasis pahitmu, engkau minta tolong sama Tuhan. Ayat selanjutnya, dan Tuhan menunjukkan padanya apa? Sebatang kayu. Ya, ini bicara masalah apa sih, saudara? Ini bicara masalah pertolongan yang ada pada kamu. Saya habis live group hari Rebo, saya juga bahas ayat ini ya. Putri saya bilang begini, papi aku dapat poin di ayat ini. Apa deh, Kak? Ternyata kayu ini sudah ada di situ ya papi ya. Karena dikatakan dan Tuhan menunjukkan padanya sebatang kayu. Berarti kayu itu sudah ada di situ, setuju? Ini bicara masalah apa? Sebelum kamu menghadapi masalah, solusi itu sudah ada di situ. Nah, tapi kamu gak akan menemukan solusi kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Halo. Begitu Musa datang kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan solusinya tidak jauh dari dia. Solusinya apa? Ada dekat dengan dia. Dikatakan Tuhan menunjukkan kepada Musa sebatang kayu. Dalam The Message dikatakan the cross. Ini bicara kayu salib, bicara salib. Ini bicara siapa? Yesus yang disalib. Pada waktu kau mengalami kesesakan hari ini, kau mengalami kepahitan hari ini, kau mengalami kekecewaan, keputusasaan, bingung, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Masaku belum, masaku kok belum. Nah itu tandanya kamu belum ketemu Tuhan. Nek kau ketemu Tuhan, kamu pasti diem kok. Percaya saya. Begitu kau ketemu Tuhan, boom, pasti jawabannya dari kamu diem. Bisa kamu percaya, batinmu itu damai, kamu tenang hadapin semuanya. Dikatakan seperti ini, menunjukkan kepada sebatang kayu. Jadi kadangkala Tuhan memberikan solusi kepadamu itu lewat hal-hal yang tidak lumrah. Tapi ini Tuhan seringkali bypass gayanya itu. Ngerti bypass? Memang kadangkala kalau pakai kekuatanmu bisa. Karena apa? Firman Tuhan katakan kamu tuh Allah-Allah bagi dunia ini. Tetapi kamu mau bypass atau mau pakai kekuatanmu sendiri? Kalau kamu bypass, cari kehendaknya Tuhan. Memang kadang-kadang lama, memang. Kenapa seperti itu? Dia tuh lebih senang merubah kamu dulu daripada merubah situasimu. Pengen keuanganmu berubah, pengen hubunganmu berubah, pengen pelayanan kita berubah, pengen bisnis kita berubah, pengen apa lagi, anak kita berubah, pasangan kita berubah. Tuhan nunggu kita dulu berubah, semua nanti berubah sendiri. Yang setuju katakan amin.
Pada waktu kita memilih ya aku mau berubah Tuhan, berubah semuanya langsung, boom, langsung berubah. Amin saudara. Ayat yang kedua mengatakan Musa melemparkannya ke dalam air. Saya mau tanya, kira-kira nih saya tanya sama teman-teman, idenya siapa Musa melempar ke air? Idenya dia sendiri atau tuntunan Tuhan dalam dirinya? Saya kok yakin 100% Tuhan tuntun mengintervensi untuk lemparin itu kayu ke dalam air yang pahit itu. Kadang-kala itu sistemnya seperti ini saudara. Kalau kamu jalan sama Tuhan, Dia kasih kamu tuh sepotong-sepotong. Kasih ini dulu, kamu tahan gak? Kamu kasih lagi ini dulu, tahan gak? Nanti kasih lagi. Dia tuh Tuhan yang apa? Ngerti kesanggupanmu, diajak lari seberapa cepat dia ngerti. Kalau kamu diajak cepat Tuhan 5 km nggak bisa, dia nggak paksakan. Itu loh Bapak kita tuh seperti itu. Maka tadi katakan Bapak itu patah, artinya apa? Supporter, artinya apa? Guider. Saya ulangi lagi, jangan pernah cari laki-laki ya, Chris, cari Bapak. Saya juga pesan sama anak saya, Putri, Jemima, Sheila, dan semua yang ada di sini. Jangan cari, ini ganteng, tapi nggak ada Bapak dalam dirinya, gawat. Serius. Kamu harus menjumpai dalam dirinya ada Bapak. Haleluya. Salah satunya tadi apa? Cultivator. Cultivate itu merawat. Merawat. Sama seperti merawat, kata itu dipakai kata cultivate itu merawat itu Bapak punya sifat cultivate. Cultivate itu merawat. Lah kata merawat itu seperti seorang ibu merawat bayinya. Nah, sampai di sini ya. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta panggilnya pacarnya apa? Hai baby. Ya, gitu kan. Karena apa? Memang seperti itu. Saya kemarin diarahkan istri saya ngomong gini, papi kamu mesti dengar khotbah ini deh. Bagus nih, khususnya untuk kamu. Untuk suami, untuk pria. Begitu saya dengarkan, aku mantuk-mantuk, ikut-ikutan manggil istri saya, baby, kasih uang, baru kasih baby. Haleluya saudara. Jadi akhirnya saya memberi pemikiran bahwa saya dulu memperlakukan siapapun wanita sebagai baby. Artinya apa? Wanita itu butuh disayang, butuh dirawat, butuh diperhatikan. Yang nanti katakan amin. Yang semangat katakan amin. Ibu-ibu kok nggak semangat ya? Haleluya. Tadi katakan Musa melemparkannya ke dalam air dan ini membuat air itu enak untuk diminum. Kata ini itu apanya? Airnya atau kayunya? Hah? Dikatakan dan ini membuat air itu enak untuk diminum. Ini itu apanya? Kayunya. Kayunya yang membuat air itu berubah menjadi manis. Artinya apa? Kamu gak butuh ngerti sarana yang Tuhan pakai. Ini gitu loh. Nangkep sampai di situ ya. Kamu gak perlu tahu cara dan bagaimana dia membuat air itu berubah jadi manis, keadaanmu berubah menjadi baik. Gak perlu. Pokoknya lakukan aja yang dia mau. Tiba-tiba keadaanmu akan berbalik mendukung kamu. Haleluya. Dikatakan ini membuat air itu enak untuk diminum. Di sana di Marah, Tuhan menetapkan di hadapan mereka keputusan sebagai standar acuan untuk menguji kesetiaan mereka kepadanya. Kadangkala ujian, kadangkala oasis yang pahit itu dipakai Tuhan untuk mengajarkan bahwa aku ini juga tidak pernah meninggalkan kamu di situasi itu. Dan kamu catat sebagai ketetapan yang kamu harus ingat selama-lamanya. Nah, kamu sampai di sini maksudnya ayat ini. Amin. Jadi artinya begini, kalau kamu hari ini menghadapi oasis yang pahit, tadi ngomong gini ya, dikatakan gini ya, di sana di mana bahwa Tuhan menetapkan di hadapan mereka keputusan atau decree sebagai standar acuan. Yang namanya standar acuan itu apa? Yang diikuti terus, setuju kan ya? Standar acuan. Artinya begini, kalau gini, artinya kalau masa lalu kamu menghadapi masalah, Tuhan bebaskan kamu dari masalah itu. Kamu berkemenangan dan hari ini tuh kamu juga menghadapi masalah yang pertama. Kamu lihat acuan yang dulu, tangkap ya.
Tuhan itu seperti ini. Berarti hari ini pun Tuhan juga akan tolong aku. Jadi saudara dibuat-buat. Kalau kamu mengacu di masa lalu kamu nih. Kalau di masa lalu kamu akan aku tolong, hari ini pun di masa depan aku akan tolong kamu. Ini standar acuan. Jadi ujian, pencobaan yang kamu hadapi hari ini, kamu harus lulus karena itu akan menjadi acuan kamu bagaimana ke depan kamu menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Yang penting katakan amin. Saya kadang ngomong sama istri, berarti hari-hari itu kita harus kuat ya. Kuat dan siap. Kuat di dalam Tuhan, bukan kuat dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Mari belajar setia. Katakan bersama dengan saya, badai mengajarkan saya setia. Raksasa mengajarkan saya setia. Amin, saudara. Saudara, dikatakan di ayat keberapa selanjutnya? Ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Tuhan berkata, jika kamu mendengarkan dengan hati-hati suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya, menaati perintahnya dan menaati semua ketetapannya, maka aku tidak akan membuat menderita salah satu penyakit yang aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, ayat yang ke-26 ini mengingatkan pada kita akan pentingnya saudara itu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya. Di ayat 26 ini mengajarkan kepada kita juga untuk tekun dengar-dengaran suara Tuhan. Mengapa seperti itu, Pastor? Karena saudara-saudara setiap hari menghadapi tantangan. Saudara juga mesti tekun ngandalin Dia. Ayat ini dikatakan gini, jika kamu mendengarkan dengan hati-hati suara Tuhan, artinya ini benar-benar tekun ya. Tuhan ngomong gini, aku tidak akan membuatmu menderita oleh salah satu penyakit yang aku timpakan kepada orang Mesir. Dengar baik-baik. Saya mau ajarkan pada saudara seperti ini. Ayat 26 ini yang mencatat kata timpakan. Berarti kalau saudara mendengar kata timpakan, artinya begini, ini ada ditimpakan begitu kan? Setuju ya? Halo, semuanya ngerti ya? Menimpakan artinya gini ya, menimpakan. Jadi Tuhan itu menimpakan artinya apa? Menaruh sesuatu ke atasnya, setuju? Gitu kan ya, arti menimpakan kan? Nah, pada waktu saya teliti lagi, kata menimpakan itu sebenarnya arti literalnya nggak seperti itu. Bukan seperti aku menimpakan gini, begitu ya. Tapi arti kata menimpakan itu artinya begini, Tuhan itu mengangkat perlindungannya. Nangkep? Jadi penyakit, kerusakan, apapun itu sudah ada di dunia. Kalau kamu hari ini sehat, kalau kamu hari ini benar keadaan seperti ini, itu karena ada tangan Tuhan seperti itu. Nangkep? Melindungi kamu kemana-mana. Tapi ketika dikatakan aku menimpakan, itu artinya apa? Tuhan menarik perlindungannya atas kamu. Tapi kebenarannya Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu. Nangkep? Dan jangan mempercayai perlindungan tangan Tuhan gak ada pada anak-anakmu, walaupun anak-anakmu gak setia. Enggak, perlindungannya permanen. Tetapi yang membuat anak-anakmu dan kamu tidak peka terhadap perlindungan Tuhan, karena apa tadi? Kita gak dengar-dengaran. Nangkep ya? Artinya gini, jangan ke kiri. Kita ngomong gini, ke kiri aja Tuhan, enak, cepat jalannya. Jangan, di sana ada harimau, nggak apa-apa, harimau taringnya juga ompong, loh. Bantah tuh sama Tuhan. Nangkap ya? Ini aja sesuatu aja. Nah, dengar-dengaran itu seperti itu supaya apa? Perlindungan Tuhan itu tidak terangkat dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan tidak pernah terangkat dalam hidup kita. Yang membuat apa? Kita memilih untuk menolak perlindungan itu dengan cara bagaimana? Kamu memberontak. Ingat, Tuhan tetap sayang kamu. Tuhan gak murka sama kamu. Tuhan gak menghukum kamu. Tapi setiap kali kamu memutuskan untuk berjalan menolak tuntunannya, saya mau beritahu, itu sama juga kamu ngomong ini, nggak usah, aku nggak perlu tuduhmu. Nah, pada waktu ngomong nggak usah, kamu dengan sejujurnya ngomong ini, nggak perlu kamu. Apakah Tuhan meninggalkan kamu? Enggak. Tuduhnya tetap sama kamu, tapi kamu memilih untuk menolak, menyingkapkan begitu loh.
Lah kata menimpakan itu seperti itu, bukan ditimpakan gitu. Karena apa? Tangannya itu, kalau saudara lihat di Keluaran pasal-pasal yang pertama, Tuhan tuh sudah memperingatkan Fir'aun, setuju? Karena Fir'aun mengeraskan hatinya. Jangan pikir kita ini berada di masa kasih karunia, hatimu gak bisa keras loh. Kalau kamu melakukan dosa dan kamu nyaman di situ, hati-hati. Serius, hati-hati. Hatimu udah keras. Tuhan ajarkan saya begitu. Kalau kamu lakukan kebiasaan burukmu, tapi itu kamu menjadi normal, bukan new normal, hati-hati. Udah janggal, membuat gak peka. Kata ini katakan kamu, jika kamu peka mendengar suaraku, hati-hati. Itu sama juga Pak, kamu menyingkapkan tudung Tuhan, gak perlu aku. Namun saudara, contohnya begini, saudara siapa yang suka pramuka di sini? Saya SD itu suka pramuka. Saya bersyukur ya SD terpilih mewakili Semarang itu ikut Jambore Nasional 81. Saya masih hafal lagunya. Kata mentimpakan itu seperti itu. Selama kamu berada di dalam tenda, ada hujan, kamu basah nggak? Halo? Hah? Selama kamu berada di tenda, kamu kena sinar matahari, kamu kepanasan nggak? Enggak itas langsung. Tapi kalau kamu memilih apa ini tenda-tendaan, apa yang terjadi? Kamu kena. Lah kata menimpakan pada waktu saya pertama kali berpikir, oh ditimpakan begitu, enggak. Ini Tuhan itu benar-benar tangannya itu benar-benar ditolak gitu loh saudara. Enggak perlu aku. Nah, tapi ajaibnya Bapak kita ini walaupun kita udah mengalami kayak gitu, kita datang, oh diberesin saudara. Belum tentu saya. Ya loh, saya manusia, saya daging saudara. Kalau bapakmu, bapak saya datang beresin lagi. Kayak balik ya, baumu babi ya? Iya Tuhan, bauku babi. Makananmu kamu makan babi ya? Iya Tuhan. Sini. Didandani lagi, dimandiin lagi. Itu loh bapak kita. Nah, nggak sampai di sini. Ya? Oke, sampai di sini jelas. Jadi katakan, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Jadi ingat, jangan percayai penyakit corona ini dari Tuhan. Jangan percayai, di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada corona. Penyakit bercokol, bermultiplikasi, berkembang, bermutasi karena dosa sudah terinfeksi. Dunia sudah terinfeksi dosa. Bagaimana mungkin dia dikatakan Allah yang menyembuhkan saudara? Dan dalam waktu yang bersama dia Allah yang mengirim kamu penyakit. Masuk akal gak sih? Halo? Masuk akal. Haleluya. Nah, kok sampai di sini saudara? Dia itu Tuhan yang penuh kasih. Gak mungkin dia ngomongin aku penyembuh, itu mah kayak dukun saudara. Dia itu Tuhan yang penuh kasih, apa ya saudara? Ada anak Tuhan tanya, ada orang tanya gini, kamu percaya Tuhan ya? Iya, aku gak percaya Tuhan, ya gak apa-apa. Kalau kamu gak percaya, gak ada Tuhan ya gak apa-apa. Emang kamu udah bisa melihat Tuhan? Enggak. Emang kamu bisa meraba Tuhan? Enggak. Loh kamu gak percaya? Aku percaya saja. Percaya gak rugi kok. Kalau kamu gak percaya, kamu rugi sendiri. Aku gak percaya. Gak percaya gak apa-apa kok. Terus tanya dia, kamu percaya kamu punya otak? Percaya? Kamu pernah lihat otakmu? Enggak. Bisa raba otak kamu, saya bilang gitu. Enggak. Loh kamu kok percaya? Pikir dengan otak kamu, saya bilang gitu. So dia pikir, nangkep maksud saya? Kadang-kadang kamu perlu hikmat untuk ngomong dengan orang-orang di luar sana. Haleluya, nangkep ya. Ingat ayat yang ke-27, ayat penutup. Ingat ya, kalau hari-hari ini kamu menghadapi oasis, itu artinya kamu sedang dipersiapkan Tuhan untuk memasuki oasis yang sejati, yaitu Elim. Maka di depan tadi saya katakan bahwa oasis Mara itu jalan menuju Elim. Disitulah kamu dilatih kesetiaan kamu. Disitulah kamu dilatih nangani pakai solusinya. Di situ kamu dilatih sama Tuhan untuk terus berkomunikasi, untuk terus berjalan sama Dia. Ayat yang ke-27 dikatakan setelah meninggalkan Marah. Artinya seperti ini.
Dalam hidup ini jangan terus berpegang kepada mujizat yang terjadi masa lalu kamu. Dalam hidup kekristenanmu jangan terus memegang sistem atau cara atau strategi yang Tuhan ajarkan kepadamu di masa lalumu. Amin. Dalam hidup kekristenan ini jangan banggakan pengalaman rohanimu di masa lalu. Kamu harus tinggalkan. Karena apa? Ke depan selalu ada yang baru. Strategi Tuhan itu baru. Maka dikatakan setelah meninggalkan marah, selama kamu tidak mau meninggalkan pengalaman-pengalaman masa lalumu, pengalaman kegagalanmu atau pengalaman keberhasilanmu, Tuhan tidak bisa membawamu jauh dalam hidup kekristenan kamu. Yang dikatakan amin. Belajar jangan banggakan pengalaman masa lalumu, entah itu keberhasilanmu dan kegagalan kamu. Ada anak tolong gini, wah dulu aku nginjilin satu desa banyak mas, tapi yang menang cuma satu mas. Saya pikir menang semuanya gitu. Ujung-ujungnya apa? Cuma satu mas. Wah dulu saya kalau main pujian sekali ngangkat tangan rebah semua. Saya tanya sekarang enggak sih mas, nangis juga kagak, malah ngantuk. Enggak perlu saudara kayak itu, enggak perlu. Amin, saudara membanggakan pengalaman masa lalu itu enggak perlu saudara. Apalagi pengalaman kegagalan. Ingat ya, pengalamanmu masa lalu jangan kamu izinkan kontrol perjalanan kekristenanmu di masa yang akan datang. Amin. Kamu harus belajar kayak Musa. Kemudian Musa meninggalkan marah, tinggalkan konsep-konsep lama kamu. Ingat nih saudara, istri saya Ibu Gembala selalu berpesan papi, jangan pakai pola-pola yang lama ya. Pelayanan gereja lokal harus di gereja seperti ini. Ini sudah new normal. Kita harus pakai pola-pola yang juga baru dan yang dianggap banyak orang itu normal, cara-cara baru itu. Enggak itu pengembalaan, enggak itu penginjilan, enggak itu fellowship. Kita harus meninggalkan old fashion kita, gaya masa lalu kita. Cara kamu bekerja, cara kamu berhubungan, cara kamu memanage apapun, kamu harus pakai cara baru. Dan itu hanya kamu temukan ketika kamu merendahkan diri dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dikatakan meninggalkan marah. Orang Israel pergi ke oasis Elim. Elim itu artinya apa? Limpah, yang membuat kita kuat, yang membuat kita indah, yang membuat kita disegani, yang membuat kita dihormati, dan yang membuat kita diikuti. Ingat, selama engkau di oasismu yang pahit dan kau setia, Tuhan akan memberikan Elim kepada kamu. Yang percaya katakan amin. Di mana mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon palem. Mereka berkemah di sana, di samping air itu. Selama engkau belajar mau setia kepada Tuhan di masa-masa sulitmu, ingat ya, the best yet to come, yang terbaik belum datang dalam hidup kamu. Amin. Elim itu dekat dengan saudara lebih dari yang pernah saudara kira. Saya kok yakin dan percaya saudara, yakin dan percaya bahwa ketika saudara setia, hari ini, bulan ini engkau memutuskan untuk setia, engkau akan dibuat Tuhan keluar dari tahun ini gak akan sama keadaan kamu. Yang percaya katakan amin. Kau tetap setia, kau tetap pegang janji Tuhan. Meskipun orang lain bertumbangan di samping kiri kananmu, kamu tetap pegang janji Tuhan. Kamu akan dibuat keluar dari tahun ini berbeda dari tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap janjimu, setiap pengajaranmu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikanmu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, aku menyerahkan putra-putrimu Tuhan. Aku menyerahkan mahkota-mahkotamu, yaitu anak-anak kerajaanmu di dalam tangan-Mu yang ajaib. Saudaraku yang terkasih, kalau hari ini engkau berada di oasis Mara, pesan saya lewat firman ini, tetap setia, tetap dengar firman Tuhan, dan tetap minta kekuatan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau saudara ingin mendapat dukungan doa dari saya secara pribadi pagi hari ini, dan kau merasakan kau mengalami
engkau mencicipi oasismu pahit hari-hari ini. Dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat ini, taruh tangan kananmu di dada. Saya sebagai hamba Tuhan, mewakili Tuhan sebagai gembalamu, rindu berdoa, bersepakat denganmu buat janji Tuhan, ya dan amin. Saudaraku yang ada di rumah, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Kalau hari ini kau mengalami oasis yang begitu pahit dalam hidupmu, dan kau tidak tahu akan apa yang saudara harus lakukan, mari taruh tangan kananmu di dada. Puji Tuhan, dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini anakmu. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menunggu bagi teman-teman yang ada di rumah dimanapun kau berada. Tuhan mengasihimu. Mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, sambil menaruh tangan kananmu, kau ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Seringkali aku gampang mau nyerah, Tuhan. Tapi pagi hari ini, menjelang siang ini, aku dicerai oleh kebenaran-Mu. Bahwa oasis pahit, yaitu marah hari ini yang aku kecap, aku nikmati, dan itu benar-benar menekan fisik dan mentalku. Aku tahu kebenarannya. Aku berakhir di oasis Elim. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanannya di dada mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Aku berdoa, biarlah Kau memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat, kecerdasan, dan kerelaan hati untuk menjalani proses. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kekuatan supranatural itu membimbing anak-Mu untuk melihat penyediaan-Mu yang jauh lebih besar, yaitu oasis Elim, daripada sekubangan oasis marah, Tuhan. Aku berdoa, biarlah fokus anak-anak-Mu hanya kepada-Mu saja. Kalau hari-hari ini anak-Mu tidak bisa berdoa, ya karena diakibatkan oasisnya pahit, aku berdoa pagi hari ini, siang ini, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan, Tuhan. Dalam keputusasaan mereka, olah jawaban. Dalam kelemahan mereka, olah kekuatan. Mari bangkitkan roh mereka, bangkitkan spirit mereka, Tuhan. Dan mereka bergantung dan menjerit, menyerah kepada tujuan-Mu saja. Dimanapun mereka berada siang hari ini, pegang tangan mereka. Dalam kelemahan mereka, mau jawaban, Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kekuatan setiap anak-anak-Mu untuk melewati oasis marah mereka. Karena kami tahu janji-Mu yaitu tidak jauh dari mereka, Tuhan. Kami percaya dan kami yakin, kami keluar tahun 2020 ini, kami berlimpah, kami ditakuti musuh kami mendapatkan keindahan yang daripada-Mu, mendapatkan pertolongan daripada-Mu, kami mengalami kelimpahan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh tangan dada mereka, biarlah mereka mengalami lawatan-Mu, jamahan-Mu kembali. Turunkan tangan saudara dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.